Kalau Fajar nganter aku, pasti tahu aku ke rumah langit. Duh, gimana ya? Dia pasti tahu aku punya hubungan dengan keluarga Wiratama. Nggak mungkin aku bisa nutupin lagi rahasia ini. Tapi nggak mungkin juga aku nggak pergi. Tante Yasmin butuh aku. Jar, Kamu udah siap belum? gawat. Kalau Fajar lihat bisa kebongkar penyamaran aku. Dia kan pernah lihat aku jadi dokter putri. Kamu bawa apa? Mau juga Andi. Aku cuma mau bantu rapin aja sih tadi. Yaudah, ayo berangkat. Jar, Iya. Kenapa Rena? Ini aku nggak apa-apa, aku udah mendingan banget kok. Aku pergi sendiri aja ya. Kamu nggak usah anterin, gampang kok aku bisa naik taksi. Kalau aku sih, aku percaya aja sama kamu ya. Aku tahu kok kamu bisa jaga diri. Tapi masalahnya kan ibu ya. Ibu bakal bolehin kamu atau enggak nanti? Oh gini aja deh, kita keluar rumahnya bareng, tapi sampai depan aku naik taksi aja, ya. Fajar. Tolong titip Rena ya. Kamu jaga Rena baik-baik. Kamu janji sama ibu ya. Kamu anterin Rena sampai ke tempat kerjaannya. Ya? Iya Bu, Fajar pasti anterin. Beneran ya Jar. Kamu jangan ngecewain ibu. Oh ya sekalian, tolong titip ke atasan Renata. Kamu bilang sama dia kalau Rena masih dalam tahap pemulihan. Jadi biar Rena tuh nggak disuruh kerja yang berat-berat, ya? Iya Bu. Ibu pasti bisa percayain Renata sama Fajar Bu. Fajar pasti jaga percayaan Ibu. Ya udah kalau gitu kamu berangkat, tapi jangan ngebut ya. Ya, pamit dulu ya Bu. Ya. Kalau kayak gini, gak mungkin Fajar mau nurutin aku, biarin aku naik taksi sendiri. Aduh, mana ini? Mana aku kan harus pakai penyamaran dulu sebelum sampai rumah Tante Yasmin. Loh, Rena kok kamu nggak jalan? Katanya kamu ditungguin sama atasan kamu. Aku harus gimana ya? Gak mungkin juga ibu membiarkan aku pergi sendiri. Tapi Fajar juga gak mungkin biarin aku pergi sendiri sekarang. Apalagi dia udah janji sama ibu. Rena, kamu tuh sebenarnya maunya apa, Nak? Jangan bilang kamu mau pergi sendirian dan gak sudi diantar sama Fajar. Bu, udah deh Bu. Jangan ngerepotin Fajar terus. Rena, kamu tuh sebenarnya nutupin apa sih dari ibu, Nak? Kamu gak mau diantar sama Fajar, itu aneh loh. Padahal Fajarnya sendiri gak keberatan. Kalau kamu seperti ini, ibu gak bisa biarin kamu pergi sendirian. Kalau memang kamu gak mau dianterin sama Fajar, ya udah kalau begitu, kamu ibu yang antar. Ibu akan antar kamu ke tempat kerjaan kamu sampai kamu pulang kerja, ibu tungguin. Gak usah Bu, udah gak usah, gak apa-apa. Enggak, Nak. Sekarang ibu yang antar kamu. Ibu gak akan dengar alasan kamu lagi. Kamu ini aneh. Sama Fajar diantar gak mau. Sama ibu juga kamu nolak. Kamu itu sebenarnya kerjanya apa sih? Kerjaan kamu halal kan? Ibu kenapa sih nanya kayak gitu? Bu, Rena tuh beneran jadi terapis. Rena gak bohong.
Ya kalau kamu nggak bohong, harusnya kamu mau dong ibu antar. Kecuali kamu bisa ngasih alasan dari keanehan kamu ini. Kok udah mau berangkat aja? Katanya mau pergi sama ayah. Sini, saya bawain. Yuk. Mas, kamu mau ngapain? Ya, antar Renata kerja lah. Aku itu udah janji sama Renata. Selama dia kerja, aku akan antar jemput dia. Memang kenapa, Rum? Rena, kamu serius mau diantar sama ayah kamu? Rumi, aku memang selama ini bukan ayah yang baik buat Renata. Tapi aku sedang berusaha dan belajar menjadi ayah yang bisa diandalkan untuk anak kita ini. Ayah itu memang banyak sekali dosanya sama kamu. Tapi mulai sekarang, ayah akan belajar untuk menjadi ayah yang terbaik dan bermanfaat untuk kamu. Iya ya. Yuk, kita jalan sekarang. Ya, Ibu, Rena jalan ya, Bu. Tangan Rena sakit, jadi begini aja. Oke. Hati ya, Pak. Iya, Bu. Ayo, Ayah. Assalamualaikum. Nggak apa-apa, Bu. Malah bagus kalau Pak Johan mau dekat sama Renata. Fajar yakin kok, Pak Johan pasti jagain Renata. Langit. Luna sudah di bawah. Ayo gabung. Dia bawa sarapan buat kita semua kok. Langit, ada apa dengan dada kamu? Itu bekas operation kamu ada masalah? Gak tahu nih, Pak. Dari semalam agak nyeri. Tapi sekarang udah gak sakit sih. Iya. Apa bawa ke dokter? Yuk. Pasti Mas Dafa lagi nyuruh Langit buat nemuin Luna. Makin sulit buat aku cari cara memulihkan ingatan Langit kalau begini. Ini udah gak sesakit semalam, Pak. Jadi gak perlu ke dokter. Kalau sakit banget, jangan ditahan Langit. Kamu kan sebentar lagi mau nikah. Jangan sampai ini tambah parah. Iya, Pak. Ini beneran kok. Sakitnya udah mulai samar. Aku cuma ngerasa aneh aja. Tiba-tiba semalam rasa sakitnya muncul. Nyeri banget. Padahal kan operasinya udah lama. Dan selama ini aku nggak pernah ngerasain apa-apa. Kamu mesti jaga kesehatan kamu bener-bener ya. Ingat loh, tinggal hitungan hari, kamu harus nikahin Luna. Papa nggak mau ada masalah saat acara nanti. Iya, Pak. Aku tahu kok. Aku nggak mungkin ngecewain Pak Sakti dan Luna. Tapi Langit, Mas, Langit kan ada jadwal terapi sama dokter Putri hari ini. Ya kan, Langit? Ya, kan bisa gabung sambil sarapan. Ayo Langit, jangan biarkan calon istri kamu nunggu lama. Bapak tunggu di bawah ya. Ma, kita sarapan dulu aja ya. Dokter Putrinya juga belum datang kan? Ya bisa, kita sarapan dulu. Ayah, Nah, ini namanya baru sempurna. Ayah, kalau nggak tahu kamu lagi dalam penyamaran, ayah nggak akan kenal kalau ini ternyata anak ayah Renata yang paling ayah sayang. Ayah. Rena juga berharap kayak gitu ya. Tapi nyamar kayak gitu susah banget, Ayah. Apalagi depan banyak orang. Rena juga takut. Gimana kalau penyamaran ini kebongkar depan semua orang? Udah, kamu tenang aja. Ayah yakin sekali, orang nggak akan tahu kalau kamu ini sebenarnya Renata. Tenang aja. Udah, yuk. Sekarang kita ke rumahnya Wiratama.
Mereka pasti udah nungguin kamu. Tapi ya. Ayo, udah. Ayo, kita jalan sekarang. Yuk. Iya, jadi semua masakan ini aku yang masak sendiri loh. Aku sengaja bangun pagi-pagi dan aku sengaja masakin ini khusus untuk calon suami aku dan semua keluarga kamu. Makasih ya, Bel. Kamu udah repot-repot siapin semua ini. Ini pasti enak. Sayang, kamu tau gak sih, aku tuh masaknya pakai hati loh. Full pakai cinta. Jadi aku jamin rasanya pasti gak ngecewain. Pasti masakan yang dibuat dengan rasa cinta. Pastinya nikmatnya luar biasa. Oma yakin, Langit pasti ketagihan. Dan setelah nikah, Langit pastinya minta dimasakin terus sama Luna. Iya loh Luna, ini nih sarapan kita yang toast bread every morning ini bakalan gak laku, ya kan? Karena yang Luna bawa ini makanannya aduh gak kaleng-kaleng kayaknya bumbunya Luna ya. Soalnya aromanya tuh kecium banget. Ya kan Revan? Aroma apa sih, Mi? Orang aku nggak nyium aroma apa-apa. Seharusnya Renata sekarang udah datang. Kan udah dari tadi teleponnya. Apa jangan-jangan dia batal datang ya? Bentar deh. Kayaknya ada yang kurang. Tapi apa ya? Rambut udah. Baju sakit. Semua udah. Tapi apa ya yang kurang? Sayang, sini. Biar aku yang suap ya. Cobain. Gimana? How is it? Memang enak. Yaudah, lanjutin makan ya. Ya ampun, kacamatanya kok nggak dipakai? Yasmin, Ibu mau makanan yang deket kamu itu, ya? Ibu mau cobain masakannya Luna. Cumi asam manis ya? Iya. Permisi ya semuanya ya. Kamu ada mau nambah apa lagi nggak? Cukup. Kamu ini apa-apaan sih? Oh my God. Kamu kenapa sih bisa sampai lupa? Lupa apa? Kacamata kamu mana kacamata? Pakai kacamata. Oh iya, maaf aku lupa. Maaf Pak. Kacamata itu jangan sampai lupa Renata. Why? Iya. Maaf. Oke, udah. Suara kamu.
kamu, Farah Putri. Iya, Tante. Iya. Gimana sih ya? Iya, Tante. Bu, Tante. Udah, Bu. Apa kamu bilang? Hah? Enak banget ya? Kamu tahu nggak? Kamu itu lagi berhadapan dengan siapa? Keluarga Wiratama, keluarga terpandang. Dan keluarga saya tidak akan pernah menunggu orang seperti kamu. Iya, maaf. Maaf, Bu. Apa? Maaf kamu bilang? Kamu pikir dengan kata maaf bisa selesai gitu masalahnya? Kamu pikir kamu siapa? Dan saya ingetin sekali lagi sama kamu ya. Kamu nggak boleh terlambat. Ya, Bu. Tante, tolong jangan kasar sama dokter. Gak apa-apa, Langit. Even dia ini dokter terapis kamu, tapi dia harus tahu sopan santun dan manner di keluarga saya. Ya kan, dokter? Dokter, maafin sikap tante saya yang udah gak sopan sama kamu. Ya, nggak apa-apa, Pak Langit. Ini juga salah saya karena saya sudah telat. Mari gabung, kita sarapan dulu. Terima kasih. Saya sudah sarapan. Kalian lanjut saja sarapannya biar saya tunggu di depan. Ya udah, Langit. Lanjut lagi breakfastnya, oke? Untung masih sempat bikin keributan. Sepertinya nggak ada yang curiga soal Renata ini. Kamu tenang aja, nggak ada yang ngikutin tante kok. Ini saatnya aku untuk jajal kehebatan Liontin ini. Renata, sebentar lagi aku pastikan kamu akan jadi boneka aku.